Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini mau membahas tentang fanpage Facebook. Jadi gimana cara kita bangun fanpage Facebook yang nanti tujuannya buat promosi link affiliate atau kalian buat yang punya toko online tuh bisa buat jualan juga. Oke, yang pertama kenapa sih kita harus bikin fanpage? Ya karena masih ada fitur lain dari Facebook kayak grup atau profile. Oke, nanti akan saya jelaskan di video ini. Oke, sebelumnya saya jelaskan apa itu fanpage. Jadi fanpage itu kita bisa membuat halaman khusus seperti website di Facebook. Itu untuk membahas seputar hobi atau minat tertentu. Ya, makanya sebagian besar kalau fanpage yang besar itu mereka fokus membahas satu topik atau satu tema. Nah, berikut berapa kelebihan kalau kita pakai fanpage buat promosi yang bisa buat jualan atau buat promosi affiliate. Yang pertama, kita bisa pasang untuk link yang live. Jadi kita bisa langsung pasang link dan itu bisa langsung diklik. Dan ini dibolehkan sama Facebook ya. Kita mau pasang link yang ada affiliate-nya atau mengarah ke toko itu boleh. Jadi nggak ada batasan selama kalian nggak melakukan spam atau posting secara berlebihan. Yang selanjutnya di fitur fanpage ini lengkap banget, kalian bisa posting secara terjadwal. Ini sebagai contoh saya tunjukkan di layar. Jadi kalian nanti ada menu ya khusus yang namanya bisnis Facebook. Jadi nanti akan ada halaman khusus namanya business.facebook.com. Ini salah satu fitur dari Facebook. Jadi kalian bisa memposting secara terjadwal. Jadi kalian nggak harus buka Facebook tiap hari buat posting ke fanpage. Kalian bisa menggunakan konten kalender seperti ini. Jadi kalian tinggal tambahkan, misal hari ini mau konten apa yang mau diposting itu bisa dijadwalkan di sini. Kalian bisa tentukan mulai dari tanggal sampai jamnya. Terus yang ketiga yaitu secara fungsi, ini kalian bisa dimanfaatkan buat promosi bisnis kalian ya, mau bisnis offline, mau bisnis online, dropship, reseller, atau yang kalian punya produk sendiri itu bisa memanfaatkan fanpage. Bahkan untuk saat ini yang lagi ngetren ya, yaitu sebagai promosi affiliate. Terus selanjutnya kalau fanpage kalian udah besar, itu nanti kalian bisa dimonetize untuk fanpage-nya, yaitu kalian bisa pasang iklan. Jadi seperti di Google AdSense, jadi nanti kalau ada orang yang nonton video di fanpage kalian terus nanti ada diselipi iklan, nah nanti kalian akan dapat penghasilan dari penayangan iklan tersebut ya. Jadi seperti fitur monetize di YouTube. Oke, langsung saya tunjukkan gimana cara bikin fanpage. Ini nanti saya tunjukkan di versi browser atau handphone. Untuk menunya sama ya, jadi untuk tampilan menunya itu hampir mirip-mirip, jadi kalian nggak usah bingung ya. Nanti akan saya contohkan untuk yang handphone aja karena kemungkinan kebanyakan teman-teman masih banyak yang pakai handphone. Oke, kalau di versi browser kalian tinggal klik di bagian menu. Terus kalian pilih yang halaman. Jadi nanti biasanya di depan itu udah ada logonya gambar bendera seperti ini, halaman. Tadi kalau bahasa Inggris ya bahasanya page. Terus untuk di handphone itu menunya udah ada di depan, biasanya di bagian beranda itu udah ada logo benderanya. Kalian tinggal klik seperti ini. Dan kalau kalian udah bikin fanpage sebelumnya itu udah tampil di bagian bawahnya. Oke, kalau mau bikin fanpage baru, kalian tinggal klik di buat halaman baru. Terus kalau untuk yang di handphone tinggal klik yang di bagian atas ini, kalian klik yang buat. Ini saya full screen dulu. Oke, sebelumnya buat kalian yang pengen bikin fanpage itu pastikan kalian udah punya target marketnya dulu ya. Misal kalian pengen nanti ke depan fanpage itu kalian manfaatkan buat jualan perabotan rumah atau perlengkapan rumah. Ya maka kalian harus tentukan dulu siapa audiensnya. Pasti kalau seputar perabotan rumah atau alat dapur itu targetnya ibu-ibu atau wanita yang hobi masak di rumah. Kalian tentukan dulu temanya di sini ya. Makanya apa sih yang sekiranya diminati sama ibu-ibu tadi, terus wanita yang hobinya masak, ya pastinya kita bisa bahas seputar resep ya, karena pasti mereka banyak yang lagi belajar masak, banyak yang lagi cari referensi resep. Nah makanya kita bisa bikin konten mengenai resep ini. Tujuannya apa? Biar nanti kalian bisa menentukan apa sih tema yang mau dibahas, terus nanti kontennya apa, serta fanpage kalian itu punya daya tarik. Jadi orang mau menyukai fanpage kita itu pasti ada alasan khusus. Posisikan diri kalian itu sebagai audiens. Jadi alasan apa sih kalian mau follow akun fanpage yang ada di Facebook. Nah, maka langsung di nama halaman ini saya tentukan untuk judulnya itu harus mengandung tema yang akan kita bahas tadi. Nah, sebagai contoh untuk tentang resep ini, ya misal ini resep emak kue. Oke, klik selanjutnya. Terus di sini kalian bisa cari kategorinya. Ya usahakan juga sesuai. Nanti soalnya ini fanpage kalian juga akan ditarget ke audiens yang punya minat yang sama. Ya misal ini tentang masakan. Nah kita pilih yang relevan, makanan dan minuman. Terus misal tentang resep ada nggak ya? Resep nggak ada. Terus misal kita cari kuliner, nggak ada yang berkaitan, paling cuma restoran aja ya. Ya udah ini aja. Terus kita klik buat. Selanjutnya untuk data kontak sama lokasi ini bisa di next aja, nanti kita bisa susul untuk isinya. Oke, terus tinggal lengkapi profile. Jadi kalau usahakan kalau di profile ini diisi dulu ya. Ya biar fanpage kalian tuh bisa kelihatan niat lah minimal. Jadi jangan sampai kosongan. Oke, ini saya klik next dulu. Terus klik selesai. Oke, udah jadi. Untuk pembuatan fanpage-nya cukup simple. Jadi nggak sampai 1 menit udah bisa bikin fanpage. Dan satu akun itu bisa buat bikin banyak fanpage. Untuk jumlah batas maksimalnya juga kurang tahu itu karena belum pernah nyoba sampai maksimalnya berapa.
Nah, sekarang untuk kelebihannya fanpage itu sekarang udah bisa jadi profil. Jadi itu udah seperti akun Facebook pribadi. Jadi bisa bikin reel, bisa bikin story, bisa komen tempat orang lain dengan profil di fanpage ini. Oke, selanjutnya tinggal tambahkan untuk foto ya, minimal ada fotonya dulu. Oke, untuk gambarnya tinggal cari di Google aja. Ini sebagai contoh saya pilih yang ini. Sekaligus untuk foto sampul sekalian biar nggak usah terlalu ribet. Oke, untuk foto sampul ini harus yang agak lebar ya biar bisa masuk. Sebagai contoh saya pilih yang ini, terus klik simpan. Nanti kalau kalian udah ada waktu, kalian bisa edit lagi ya. Dikasih nama fanpage-nya di banner biar lebih keren lagi hasilnya. Kalian bisa ngeditnya pakai Canva, itu bisa lebih mudah. Oke, lanjut ya. Terus setelah kita udah bikin fanpage ini, langkah selanjutnya apa? Yaitu kita mulai bikin konten. Ya, karena kalau di fanpage itu konten masih jadi hal utama ya. Kalian pasti pernah ya scrolling di Facebook itu, sering kalian lihat konten video atau foto itu berasal dari fanpage. Ya, makanya kalian nggak cuma sekedar konten ya, usahakan konten kalian itu bagus, narik perhatian orang, agar fanpage kalian itu nanti dikunjungi dan banyak pengikutnya. Oke, terus selanjutnya biasanya pada kendala, terus kontennya kita bikinnya gimana? Nah, itu kalian nggak usah repot-repot ya, kalian tinggal repost saja. Kalian bisa ngambil konten dari Google, dari majalah, dari fanpage lain, atau dari platform lain juga bisa, misal TikTok, Pinterest, atau dari YouTube. Nah, tapi usahakan kalau kalian ngambil dari tempat lain ya, misal dari TikTok, itu jangan dihapus untuk watermarknya. Ya, takutnya kita nanti kena copyright. Dan sebagai ucapan terima kasih lah buat kreatornya, karena kita udah pakai kontennya terus di-share ke fanpage kita. Oke, kalau saya yang paling simple itu malah kalian bisa pakai platform kayak Pinterest. Oke, kalian tinggal buka aja pinterest.com terus kalian daftar nanti biar bisa untuk lihat konten yang ada di Pinterest sama bisa download untuk materi kontennya. Nah, sebagai contoh tadi kita mau cari materi tentang resep ya. Jadi kalian tinggal ketik di sini di kolom pencarian, kalian tinggal tulis resep. Nah, di sini udah banyak banget konten yang bisa kalian re-upload nanti ke fanpage. Jadi kalian tinggal pilih menu resep apa aja udah lengkap di sini. Dan enaknya kalau di Pinterest itu kita bisa download. Jadi kita boleh ya mendownload untuk materi gambarnya. Ini caranya mudah banget. Kalian kalau mau download gambarnya tinggal klik titik 3 terus unduh gambar. Oke, nanti akan otomatis kesimpan di komputer atau di handphone kalian. Untuk di handphone menunya juga sama. Nanti kalian tinggal klik di titik 3 ini atau option langsung diunduh gambar. Terus di sini juga udah ada captionnya. Karena ini kurang lengkap, kalian bisa kunjungi ya untuk websitenya di sini. Nah, biasanya mereka mencantumkan untuk sumber linknya di sini. Kalian tinggal klik. Nah, di sini udah ada keterangannya lengkapnya dari bahan sampai langkah-langkah pembuatannya. Ya udah, kalian tinggal copy aja. Ini untuk nanti dijadikan konten di postingan fanpage kalian. Oke, ini saya contohkan untuk cara postingnya. Kalian tinggal buat postingan, terus masukkan gambar yang udah di-download tadi. Oke, tinggal masukkan untuk penjelasan resepnya di sini. Oke, udah beres. Oke, tinggal dilengkapi, misal sumbernya tadi dari ini ya, doyanresep.com. Terus untuk judulnya yang ini. Oke, seperti ini untuk bikin captionnya. Terus kalian bisa sisipkan ya. Ini salah satu strategi kalau buat kalian bisnis affiliate. Kalian tinggal masukkan untuk link affiliate-nya di sini. Oke, karena ini bahasnya resep, jadi saya cari produk yang sesuai dengan niche ini. Nah, ini saya cari misal buku resep ya. Jadi nggak cuma buku resep, kalian bisa juga jualan perlengkapannya, misal panci atau alat masak yang lain. Ini saya masukkan untuk buku resep aja. Misal saya mau masukkan untuk kompilasi aja. Nih buku resep murah. Oke, saya mau pilih yang ini aja. Ini paket kumpulan resep. Sepertinya cocok. Terus tinggal saya custom. Kalian tinggal masuk ke link khusus, masukkan di sini ya. Misal ini buku resep fanpage FB. Nah, tujuannya biar kita nanti tahu ini sumber kliknya dari mana, itu bisa dilihat. Klik buat link, saling link. Oke. Tinggal kita sisipkan aja di konten yang tadi. Ini misal kumpulan resep. Oke, seperti ini. Jadi otomatis nanti orang tuh pasti baca untuk caption yang ini ya, yang ada link produk Shopee affiliate-nya. Oke, terus tinggal klik dikirim. Oke, udah jadi postingannya, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi udah kelihatan rapi ya. Ini udah ada judul, sumbernya juga udah aman. Terus ini ada link affiliate-nya. Jadi nanti ya siapa tahu ada yang butuh bukunya juga kan, jadi bisa langsung klik di sini. Kalian bisa dapat klik link affiliate. Oke, karena untuk promosi seperti ini tuh efektif banget ya sekarang di fanpage Facebook. Ini saya kemarin juga banyak banget dapat klik berkat fanpage Facebook. Walaupun bikinnya itu belum terlalu lama untuk fanpage-nya. Oke, ini saya tunjukkan untuk fanpage yang baru saya bangun juga. Oke, ini fanpage yang bahas tentang otomotif. Tapi saran saya kalau kalian pengen bikin fanpage ya itu usahakan targetnya perempuan karena itu akan lebih mudah nanti untuk pengembangannya. Terus ini untuk bahas yang tentang resep. Jadi saya punya fanpage lain yang bahas tentang resep. Ini udah kejangkau sekitar seperti ini ya, 6.000, banyak mengalami kenaikan. Dan di postingannya juga udah saya sematkan untuk link Shopee affiliate-nya.
Oke, dan ini ada yang tentang resep lagi, yaitu sekitar 15 ribuan ini untuk naiknya, orang yang dijangkau. Yang ini lebih tinggi lagi. Jadi memang untuk target perempuan ini lebih mudah ya kalian untuk cepat berkembangnya untuk fanpage. Jadi usahakan pilih target yang mudah dulu, yaitu target perempuan. Dan ini saya tunjukkan klik link affiliate yang bersumber dari fanpage. Ini saya masuk ke menu Shopee affiliate, terus laporan klik. Nah, ini banyak banget yang kliknya itu sumbernya dari Facebook. Ini udah saya tunjukkan ya, ini dari Facebook semua. Dan ini kontennya juga repost ya, kemarin cuma posting Reels di Facebook menggunakan fanpage. Dan di Reels itu bisa kalian letakkan link itu di bagian caption, atau nanti bisa diletakkan juga di komen. Jadi cukup efektif buat kalian yang mau promosi link affiliate lewat Facebook. Ini bisa menggunakan Reels di Facebook. Jadi ini didominasi dari Facebook, yang biasanya saya dominan dari YouTube, dan ini mulai menjamah di fanpage. Ini ternyata fanpage juga cukup lumayan dapat banyak klik. Ya, rata-rata dari Facebook ini. Oke, selanjutnya saya kasih tips gimana biar konten kalian itu dijangkau ke lebih banyak pengguna Facebook. Jadi seperti yang saya tunjukkan tadi. Oke, cara yang paling efektif kalau untuk biar perkembangan fanpage kita cepat, kalian bisa posting Reels ya. Untuk posting Reels memang di versi browser ini udah nggak muncul untuk fiturnya, tapi kemarin sempat muncul tapi ternyata dihilangkan lagi sama Facebook, yang mungkin karena banyak yang spam ya. Untuk saat ini kalau kita pakai browser ya, itu kita cuma bisa bikin untuk postingan biasa sama cerita atau story. Ya makanya kalian harus pakai handphone untuk posting Reels. Oke, jadi kalau pakai handphone untuk menu Reelsnya itu bisa muncul di depan. Jadi kalian bisa posting Reelsnya cuma bisa lewat handphone untuk sementara ini. Oke, kalian tinggal klik di bagian Reel ini. Nah, terus untuk konten itu biasanya kalau Reels kan formatnya video pendek. Jadi saya kebanyakan nyarinya di platform lain seperti Instagram atau TikTok. Ya paling enak sih di TikTok ya. Jadi kita tinggal download. Itu lebih mudah kalau di TikTok daripada kalian harus download di IG ya. Itu harus pakai software khusus atau kalian harus pakai browser untuk downloadnya. Oke, jadi saya contohkan untuk cari kontennya di TikTok aja. Ini sebagai contoh, cari tentang konten masakan. Ya, tapi di TikTok memang nggak bisa semua konten bisa di-download ya, karena ada beberapa yang nggak diizinkan untuk di-download. Nah, biasanya kalau resep tuh kadang nggak bisa di-download. Contohnya saya pilih yang ini untuk videonya. Coba saya klik simpan, nah nggak bisa ya. Kalian harus cari video yang lain karena ini nggak ada fitur downloadnya. Ini kalian bisa cari resep lainnya, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini masih bisa ini. Jadi ada menu simpan video. Nah, kalian tinggal klik di simpan video, tunggu download sampai selesai. Ya, selanjutnya tinggal di-upload ke fanpage kalian. Masuk ke Facebook lagi. Oke, terus tinggal klik buat reel. Nah, kita upload video yang tadi. Jadi untuk reel ini sayangnya cuma bisa 60 detik ya untuk di Facebook. Jadi nggak apa-apa, nanti bisa kepotong otomatis. Dan kalian perhatikan ya, kalau kita download langsung di TikTok itu ada watermarknya. Jadi kalian nggak perlu sebutin sumbernya pun nggak masalah ya. Dan kita sebagai wujud terima kasih lah, kita kalau mau repost konten orang lain jangan lupa untuk sebutkan sumbernya. Karena udah tercantum ya udah nggak usah disebut di caption. Klik selanjutnya. Nah, ini juga bisa kalian tambahkan link. Ini saya ambil linknya dari Shopee dulu, klik bagikan dan dapatkan komisi salin tautan. Oke, terus saya masukkan di sini buku kumpulan resep misal gini ya. Ini kalian kasih gambar tunjuk seperti ini biar nanti audiens itu mengarah ke link yang kita sematkan ya. Dan biar bisa diklik, kadang kalau kita gabung misal buku kumpulan resep terus langsung link, biasanya kadang nggak bisa diklik. Biasanya saya pisahkan seperti ini. Terus tinggal klik bagikan reel. Oke, udah berhasil ke upload. Enaknya reel ini konten kita itu nggak cuma disebar ke follower kita yang ada di fanpage, tapi bisa ke audiens yang lain. Jadi untuk memperluas jangkauan itu untuk reel paling efektif ya. Hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, di video nanti di bagian caption di bawah itu ada link yang bisa diklik. Misal saya klik ya. Nah, ini bisa mengarah langsung ke Shopee-nya. Oke, ini mengarahnya langsung ke produk buku resep masakan. Oke, itu tadi untuk proses pembuatan fanpage sama postingnya ya. Yang nanti ke depan akan saya bahas tentang cara posting terjadwal dengan cara yang manual seperti biasa atau dengan cara yang lebih efektif atau otomatis. Oke, nanti akan saya bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke, makanya nanti kalian silahkan subscribe dulu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.